Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kembali lagi dalam Rehat edisi Rabu 17 Juli 2024. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 6 ayat 15 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk meminta pertolongan dan tuntunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan perlindungan bagi kami, mulai dari malam hingga bisa bangun di pagi yang indah ini Tuhan. Dan sekarang kami akan dan rindu untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong berkatilah kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam merenungkan firman-Mu ini, agar kami dapat benar-benar memahaminya dan dapat menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, sempurnakanlah di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. 2 Samuel 6 ayat 15-23. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkannya di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian, Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya lah kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Jadi judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah merendah dalam Tuhan. Atau dalam bahasa Toraja, umpo pengkadiongan kalelan puang matua. Seorang novelis asal Skotlandia, J.M. Barrie, pernah berujar bahwa hidup ini adalah pelajaran panjang akan sikap rendah hati. Ungkapan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang masa kecilnya yang hidup dalam serba kekurangan. Jika demikian, apa hubungannya dengan teks bacaan kita? Sikap rendah hati sangat bergantung pada pengosongan diri atau kenosis. Filipi 2:7. Pengosongan diri mengisyaratkan untuk tidak mengutamakan segala bentuk kelebihan yang ada pada dirinya, tetapi melihatnya sebagai pemberian yang dipercayakan oleh Tuhan. Demikian halnya dalam bacaan ini. Kita mendapati bahwa jabatan dan tahta yang berada di tangan Daud sumbernya daripada Tuhan. Pada ayat 22 dan 21. Sehingga
Tarian dan luapan sukacita Daud merupakan caranya untuk merendahkan diri di hadapan hadirat Allah yang disimbolkan dengan tabut Tuhan. Hal kontras justru ditunjukkan oleh Mikal yang tidak senang melihat Daud merendahkan dirinya. Hidup ini adalah proses yang panjang untuk merendahkan diri. Kita diajak untuk senantiasa menghidupi hal tersebut. Kita harus menanamkan dalam batin kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari dan demi untuk Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita untuk tinggi hati. Pola hidup yang merendahkan diri akan mendapat kepenuhannya dalam karya Yesus Kristus. Ia adalah juru selamat yang merupakan kegenapan hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Hal ini hendaknya selalu membarui batin kita bahwa Allah telah merendahkan dirinya dalam Kristus, dan oleh Roh Kudus kita yakinkan dan dimampukan untuk mengikuti teladan Kristus. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan dapat kita benar-benar pahami dan dapat kita mengerti, sehingga dapat menjadi pelita dan pedoman bagi langkah kehidupan kita. Untuk itu, mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang kami boleh merenungkan firman-Mu ini. Terima kasih atas hikmat yang telah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat benar-benar merenungkan firman-Mu ini dengan baik dan dapat memahaminya dengan baik. Semoga firman-Mu ini dapat menjadi pelita dan pedoman bagi langkah kehidupan kami untuk dapat memuliakan nama-Mu di dalam dunia ini, Tuhan. Kami serahkan segala kegiatan kami, segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Sempurnakanlah di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih dan selamat pagi.